Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, jamaah salat subuh Masjid Jabal Rahmah Villa Dago yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati wabil khusus seluruh jajaran DKM Masjid Jabal Rahmah, dan yang menghubungi saya Ustadz Zulkifli. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga insya Allah kita akan dilindungi iman kita, dilindungi Islam kita, dan insya Allah juga kita akan senantiasa dilindungi kesehatan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam situasi yang seperti ini, tentu rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus semakin tinggi, harus kita tingkatkan, di mana kita merasakan bersama pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 2 tahun ini serasa begitu mengganggu banyak kesehatan kita semua. Mungkin banyak di antara kita yang LC ini. Apa itu LC, Pak? Lulusan COVID. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, yang sakit disembuhkan, sehingga mudah-mudahan kita bisa istiqamah di dalam rangka menjalankan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil khusus saat ini tak terasa kita sudah memasuki bulan Rajab, atau kita sering menyebutnya bulan Rajab. Orang Jawa bilang bulan Rejab. Bulan Rajab ini bulan yang sangat-sangat penting bagi kita umat Islam, karena Kanjeng Nabi pun telah memperingatkan kita semua dengan datangnya bulan Rajab itu berarti sudah dekat datangnya bulan Ramadan. Nah ini, karena itu ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat kembali memasuki bulan Rajab ini, artinya kita juga diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi seringkali banyak di antara kita yang menyia-nyiakan kenikmatan Allah itu. Ada 2 kenikmatan besar yang seringkali banyak dikufuri oleh kita semua. Pertama adalah nikmat sehat, yang kedua nikmat punya kesempatan. Banyak orang di antara kita waktunya banyak, kesempatannya banyak, badannya sehat, tetapi kadang untuk jalan ke masjid sholat berjamaah saja masih susah, masih malas. Padahal kalau main badminton mungkin 2-3 set kuat, ya kan? Sepedaan sampai Serpong, bahkan sampai ke Monas kuat gitu. Nah ini tentu kritik untuk kita semua, ya. Nikmat sehat, nikmat punya kesempatan inilah yang semestinya kita gunakan sebelum datangnya tentu hilang kesehatan dan hilang kesempatan. Nikmatani maghbunun katsirum minal mu'minin ni'mal faragh wasihah. Ya, ada 2 nikmat yang banyak sekali orang-orang iman itu tidak mensyukurinya, yaitu nikmat punya kesempatan dan nikmat kesehatan. Nah, karena itu kita yang alhamdulillah mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus bisa sholat jamaah, ya bukan hanya subuh,
ya, tapi isaknya jamaah, maghribnya jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, insyaallah ini adalah bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke bulan Rajab, di mana bulan ini adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setahun itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan-bulan ini bagi kita umat Islam sangat istimewa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah memberikan ketentuan pada 4 bulan ini sebagai bulan haram atau bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bahwasanya bilangan-bilangan bulan itu dalam 1 tahun menurut Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan. Di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari diciptakannya langit dan bumi, ya, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bulan yang dimuliakan ini tidak sekedar sebagai jargon atau sebagai ucapan saja, tetapi memang menuntut kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan amaliyah yang lebih, tentu yang lebih baik pada bulan ini. Dan juga kita harus mampu menahan hawa nafsu kita agar jangan supaya melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan pada bulan ini. Karena kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana dinukilkan di situ pendapat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahwa bulan-bulan ini, yaitu yang dimaksudkan adalah bulan-bulan haram ini, adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu siapa yang melakukan kebaikan pada bulan ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, siapa yang melakukan kemaksiatan pada bulan ini, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Nah, karena itu ini adalah satu sisi kesempatan untuk kita semua, sisi lain juga tentu tantangan untuk kita semua, agar jangan sampai melakukan keburukan-keburukan atau kemaksiatan-kemaksiatan di bulan-bulan haram ini, terutama di bulan Rajab yang saat ini kita sudah memasuki minggu ketiga, yang artinya Ramadan pun kira-kira kurang 1 bulan lebih sedikit, ya, tidak terasa. Ya, bulan Ramadan tahun lalu ya serasa baru kita tinggalkan. Sekarang alhamdulillah kita insyaallah mudah-mudahan bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala memasuki bulan suci bulan Rajab ini, ya, manakala masuk bulan Rajab ini, maka beliau berdoa dengan doa yang sangat khusus. Dan insya Allah kita semua sudah hafal dengan doanya, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini doanya Kanjeng Nabi. Ya Allah, barik lana, berikanlah keberkahan kepada kami semua, fi Rajaba, pada bulan Rajab ini, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan,
dan sampaikanlah umur kami bisa pada bulan Ramadan yang akan datang. Ini doa Kanjeng Nabi. Yang artinya apa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan warning kepada semua ya, jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan beliau kasih warning. Supaya apa? Supaya kita siap-siap. Karena kalau kita nggak siap-siap, dikhawatirkan nanti kita tidak bisa mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan. Di mana kita tahu bulan Ramadan nanti pahala dilipat gandakan. Seluruh keutamaan-keutamaan diberikan kepada kita semua. Ya, ada ibadah puasa dan seluruh amalan-amalan wajib nantinya insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Amalan-amalan sunnah pahalanya dinilai sebagaimana amalan wajib. Subhanallah. Ini adalah pahala yang luar biasa. Karena itu kesempatan Rajab inilah yang sangat penting supaya kita mempersiapkan diri secara mental dan spiritual kita. Karena kalau kita nggak siap mental spiritual, kita tahu bahwa kehidupan dunia ini senantiasa menggoda kita, mengganggu kita, agar supaya kita senantiasa sibuk dengan perkara-perkara dunia. Dan godaannya biasanya ada saja. Menjelang bulan Rajab bisnisnya semakin baik. Alhamdulillah kalau semakin baik. Tapi jangan lupa ketika bisnisnya semakin baik, usahanya atau dagangnya semakin laris, jangan lupa dengan waktu. Jangan kemudian wah ini kita mengejar target datang bulan puasa sehingga kemudian kesibukannya luar biasa, lalu ibadah-ibadahnya dilupakan. Padahal kita semestinya memasuki bulan Rajab ini sebagaimana pesawat mau landing, sudah mulai siap-siap dengan melakukan berbagai kegiatan keagamaan yang lebih banyak lagi. Memang tidak ada amalan khusus, tapi yang penting adalah bagaimana kita memperbanyak intensitas ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, baik ibadah dalam kaitannya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah kita dalam muamalah kita. Karena ibadah ini yang jelas kalau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini jelas ibadah mahdhah yang sudah kita lakukan dengan salat kita, dengan puasa kita, ya, dan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi ingat juga bahwa kegiatan muamalah kita sehari-hari dalam hubungan dengan sesama manusia itu juga bisa bernilai ibadah ketika kita niatkan dengan ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sehingga kegiatan-kegiatan muamalah kita pun dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus berani menantang ya berbagai hal yang menyibukkan kita di bulan ini, bahwasanya kita yakin Allah akan mencukupi kita, sehingga kesibukan kita dengan dunia ya kita yang sewajarnya saja. Ya, jangan sampai kemudian ya kita lupa dengan sholat ya, atau mungkin sudah sholat tapi lupa dengan jamaahnya. Sholatnya selalu dikerjakan sendiri ya dengan alasan sendiri kan sudah sah, ya tapi kan tidak sempurna, tidak maksimal pahalanya, apalagi ketika di bulan yang mulia ini, di bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini kalau kita artikan, ada ulama yang mengartikan bulan Rajab ini dengan al-asab. Artinya al-asab ini mengalirkan keberkahan kepada siapapun yang mau melakukan amal ibadah yang sebaik-baiknya di bulan ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan aliran keberkahan. Maka tadi doa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban.
Keberkahan itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang diberikan keberkahan selesai seluruh urusannya. Kita itu kepada Allah nggak usah minta yang lebih-lebih lah, nggak usah minta diberikan rumah yang mewah, kemudian harta yang berlimpah ruah, sawah ladang yang luas dan lain sebagainya, tidak perlu. Tapi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keberkahan. Hidup kalau sudah berkah itu sudah selesai, sudah aman. Kenapa? Karena keberkahan inilah ziyadatul khair, senantiasa bertambahnya kebaikan. Kalau hidupnya berkah, dikasih rezeki banyak, insya Allah baik. Rezekinya sempit pun insya Allah baik. Tapi kalau tidak ada keberkahan, harta banyak pun menuai masalah. Anak istri nggak taat sama suami, bahkan banyak yang terlibat dengan narkoba, atau mungkin duit banyak tapi habis hanya untuk ngurusin soal kesehatan. Tapi kalau Allah kasihkan keberkahan kepada kita, maka insya Allah hidup kita tenang, hidup kita bahagia. Apa yang kita punya kita syukuri dan kita berbahagia. Rajin dengan amal solehnya, tak terbatas dengan uang kita, tapi semangat kita dalam berinfak, bersedekah itu tinggi. Ini tantangan Bapak Ibu sekalian. Apalagi di bulan Rajab ini, kalau kita meningkatkan amaliyah kita, wabil khusus infak sedekah kita, insya Allah ini keberkahan yang luar biasa. Kita mungkin ya, banyak di antara kita di era Covid ini sangat terdampak dengan soal ekonomi. Ada yang di PHK, ada yang dagangannya dulunya laris menjadi nggak laris. Mereka-mereka yang sudah dagang di mal-mal karena sepi menjadi bangkrut, banyak sekali. Banyak di antara kita yang terdampak secara ekonomi, bahkan mungkin kita sendiri. Tetapi kesemuanya itu jangan kemudian menjadikan kita merasa orang yang paling membutuhkan, orang yang paling perlu dibantu. Coba kita balik keadaan, bahwa kita inilah justru yang insya Allah bisa membantu orang lain semampu apapun kita. Nah itu semangat kita, sehingga apa? Ini merupakan tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan infak sedekah ini tidak ada kaitannya dengan sedang banyak uang atau sedikit uang. Ya, karena sebagaimana digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ya, ayat 133, 134 dan seterusnya, itu khususnya di 134 ketika Allah menjelaskan tentang takwa itu, allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang yang mau berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan lapang mungkin hal yang wajar orang mau infak. Tapi tantangan sekarang adalah bagaimana dalam keadaan sempit kita tetap mau berinfak. Dan dalam firman Allah yang lain dijelaskan bahwa orang-orang yang mau berinfak di dalam kesempitan itu, justru ini adalah pintu pembuka datangnya kemudahan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, fal yunfik zu sa'atin min sa'atihi, maka hendaknya orang itu mau berinfak ya, bagi orang-orang yang lapang, yang punya uang yang cukup, maka berinfaklah dia. Tapi bagi orang-orang yang kesempitan, maka berinfaklah semampunya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban yang berlebih, beban yang di luar kekuasaan kita, di luar kemampuan kita, maka berapapun silahkan diinfakkan. Maka kata Allah, sayaj'alullah ba'da usrin yusra, maka Allah pasti akan menjadikan kesulitan itu menjadi kemudahan. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, sebuah resep yang sangat-sangat hebat sekali dari Al-Quran
Bagi siapapun yang menghendaki kemudahan, maka jangan sampai kesulitan itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak berinfak. Apalagi ini di bulan Rajab, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka mari Bapak dan Ibu sekalian, kita gunakan bulan yang baik ini untuk terus menumpuk kebaikan-kebaikan, sehingga insya Allah keberkahan akan dilimpahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Di sisi lain juga para ulama mengatakan bulan Rajab ini sebagai al-asam, bulan kesunyian. Kesunyian dari apa? Kesunyian dari hiruk pikuknya dunia. Bahkan kesunyian dari perkelahian, percekcokan, apalagi perang. Makanya orang-orang zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam pun mereka sesungguhnya sudah menghormati bulan-bulan haram ini, termasuk Rajab. Maka mereka pada bulan-bulan haram menghentikan semua pertikaian, semua peperangan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bagaimana? Tantangan kita adalah ya, di Indonesia akhir-akhir ini kita senang sekali kalau yang hal-hal sifatnya gaduh, ya, sifatnya perkelahian, walaupun kadang-kadang perkelahian dalam dunia virtual, ya, perkelahian di medsos, perkelahian di misalnya grup WA kah, ataukah di Twitter kah, atau di manakah gitu ya, atau bahkan di televisi kita seringkali mempertontonkan ya adu argumen yang kadang-kadang mereka adu otot tanpa argumentasi yang dapat dinalar. Nah, tentu memasuki bulan haram ini yang seperti itu hendaknya dikurangi, bahkan kalau bisa ditiadakan. Kenapa? Kita takorubkan hati kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kalau kita nggak teriak-teriak di bulan ini, kemungkaran terus terjadi. Ya kan, cara mengatasi kemungkaran itu banyak. Ya, sebagaimana zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga di masa-masa bulan haram ini beliau juga menghentikan seluruh peperangannya. Maka kita pun harus sama, artinya nantilah kita selesaikan, kecuali kalau hal tertentu yang memang mungkar, sangat mungkar di hadapan mata, maka nggak mungkin kita diam. Tapi kalau kemungkarannya masih debatable, nah sekarang ini kan kita seringkali menghadapi kemungkaran yang debatable. Artinya apa? Menurut pihak sana ini mungkar, menurut pihak sini ini bukan kemungkaran. Nah, ini tentu hal yang belum disepakati, yang seperti ini ya sudahlah, terutama pada kaitan dengan politik. Itu kan seringkali begitu. Menurut pihak sini ini mungkar, pihak sini ini tidak mungkar. Ini berarti tidak mujma' alaih, enggak disepakati. Ya sudah, yang seperti ini kita puasa dulu lah, ya, dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, puasa. Coba kita hentikan perdebatan politik yang tidak perlu, ya. Membicarakan politik boleh, wajib, ya, kapanpun, sebagai diskusi, sebagai ilmu. Tetapi yang nggak boleh adalah seringkali kita ketika bicara politik tidak lepas dari menghujat, menghina, ya, menghina lawan politiknya. Bahkan kadang-kadang zaman sekarang kita tahu, Pak, di pihak sini ada ulama, di pihak sana ada ulama. Ya, kadang-kala kita menghujat ulama-ulama yang di luar kelompok kita. Ini juga merupakan koreksi untuk kita semua. Jangan sampai kita menghujat ulama siapapun dia, ataukah ulama di luar kelompok kita, atau ulama-ulama di dalam kelompok kita apalagi. Ini yang penting. Kenapa? Karena bagaimanapun mereka para alim ulama juga adalah warasatul anbiya. Kita nggak tahu ulama yang mana yang sesungguhnya di antara kedua kubu itu yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kita pahami bahwa kedua kelompok ulama ini, baik yang pro pemerintah maupun yang tidak, mereka sama-sama sedang berjuang untuk apa? Yang memperjuangkan Islam juga. Yang di luar pemerintahan juga mereka memperjuangkan supaya Islam ini mulia, Islam ini punya wibawa.
yang di dalam pemerintahan juga sama gitu kan. Nah, hanya mungkin bedanya caranya. Ya, karena itu kita harus pandai-pandai bagaimana kita bisa memberikan, ya kalau kritik-kritik yang baik, ya jangan sampai kepada kritik-kritik yang kemudian dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas terhadap ulama-ulama kita. Wabil khusus ini pada bulan Rajab, bulan Sya'ban nanti, apalagi di bulan puasa. Kita puasa dululah gitu. Artinya apa? Supaya keadaannya tenang, tidak gaduh gitu. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya untuk itu kita punya gadget, kita punya handphone, ya perbanyaklah untuk ngaji, untuk membaca berbagai macam ilmu pengetahuan. Ya sekarang sumber ilmu pengetahuan itu sangat luar biasa ada dalam gadget ini, baik yang melalui online dalam arti misalnya di YouTube ataupun TikTok dan lain sebagainya, ataupun berbagai aplikasi yang sudah menyajikan terjemahan-terjemahan dari berbagai kitab. Itu banyak. Kita terbantu sekali. Mau kitab apa kita install bisa ada semua dan ada terjemahannya. Ini luar biasa. Walaupun tetap saja jangan sampai kita belajar tanpa guru. Karena kalau belajar tanpa guru nanti khawatirnya keliru, khawatirnya tersesat. Ya, karena itu walaupun kita banyak membaca, tapi tetaplah berdiskusi dengan ustadz-ustadz kita, dengan guru-guru kita, supaya apa yang kita peroleh dari media sosial itu tidak menyesatkan kita semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat daripada Al-Asom. Kita bikin sepi bulan ini. Kenapa? Kita semuanya datang ke masjid-masjid untuk ibadah. Kita semua di rumah menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, dengan sholat-sholat sunnah kita, dan dengan hal-hal positif lainnya. Memang kadangkala tantangan juga muncul. Datang bulan Rajab, kita punya masalah sama orang, ya setan akan menggoda kita supaya masalah itu semakin besar, ya kita semakin membenci orang lain dan seterusnya. Ini tantangan buat kita semua. Maka disitulah letak perjuangannya, bagaimana kita bisa melawan hati kita manakala ketika mulai muncul mungkin kebencian kepada saudara, kepada tetangga, kepada orang lain yang memang mungkin punya alasan, tapi kita berjuang dengan hati kita. Bagaimana kita mampu menahan itu walaupun disakiti, ya mudah-mudahan kita tidak perlu ikut sakit hati. Fa insyaallah semakin kita banyak disakiti oleh orang lain, sama artinya kita mendapat banyak limpahan pahala. Jadi nggak usah baperan, ya nggak usah dengar tetangga ngomong apa sedikit kita udah baper, udah jengkel, udah marah, ya seolah-olah kemudian menyimpulkan, wah saya nggak akan bergaul lagi dengan dia, ya na'udzubillah, ya apalagi ini di bulan-bulan yang mulia ini. Maka mari kita tata hati kita. Memang kesemuanya Bapak dan Ibu sekalian akan bergantung kepada hati, karena hati inilah yang mendrive, yang mengendalikan diri kita. Kalau hatinya baik, ya kita akan baik dalam segala hal, dalam ibadah kepada Allah dan juga dalam bermuamalah dengan sama manusia. Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita semua, ala inna fil jazadi mudghah. Ingat, dalam jasad kita, dalam tubuh kita ada mudghah, ada segumpal darah. Idza solahat solahal jasadu kulluhu. Kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh jasad kita. Wa idza fasadat, dan kalau segumpal darah itu rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Ala wahya al qalbu, ingat itu adalah hati. Maka kita harus mampu menata hati kita, membersihkan hati kita, supaya apa? Kalau hatinya bersih, fa insyaallah ibadah kita ringan. Kalau hatinya bersih, insya Allah
dalam hubungan dengan sama manusia kita pun akan selalu baik, nggak baperan, nggak mudah tersinggungan, nggak mudah dendaman. Tapi kalau hatinya kotor, na'udzubillah, pasti ibadah pun malas. Demikian juga dalam hubungan dengan sama manusia, maunya berantem terus, maunya ada masalah terus gitu, tidak memaklumi kesalahan-kesalahan dari orang lain. Itulah hadirin rahimakumullah. Maka kalau kita menggunakan jalur ya yang digunakan para ahli tasawuf, orang-orang sufi dalam mencapai kebersihan, itu ada 3 tangga. Tangga yang pertama itu yang disebut dengan takhalli. Kita membersihkan hati kita, diri kita dari segala hal yang buruk, dari dosa-dosa, ya, dari kebencian terhadap orang lain, dari kekikiran dan lain sebagainya. Tentu semua ini kita lakukan dengan taubat, dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini pun kami harapkan kita semua banyak beristighfar kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni, sehingga insya Allah diri kita menjadi bersih. Ini adalah upaya takhalli, mengosongkan diri dari segala keburukan, kita kosongkan. Ya, kalau sudah kosong, kemudian tahalli kita isi dengan semua kebaikan. Perbanyak amal ibadah, perbanyak husnuzan, perbanyak amal jariah dan lain sebagainya. Ya, maka insya Allah hasilnya akan indah. Tajalli kita akan indah, kita akan mempertontonkan sikap yang baik, akhlak yang baik, hati yang tawadhu, hati yang ikhlas, fa insya Allah. Maka itulah hadirin rahimakumullah, insya Allah kalau itu yang kita lakukan di bulan ini, maka insya Allah kita akan bisa memperoleh keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Kita senantiasa ditunjukkan di jalan Allah untuk istiqamah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barangkali itu sedikit tausiah, ya, kata Pak Zulkifli dari tausiah. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua, dan kurang lebihnya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau nanti ada pertanyaan dipersilahkan sebelum kita akhiri. Demikian sementara saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad kepada jamaah. Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau menanyakan sesuatu, silakan. Ya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, memang dalam konteks pembagian boleh-boleh saja ada ulama su, ya. Tetapi buat kita harusnya nggak ada. Jangan sampai kita membuat kategori bahwa ini ulama su dan si anu dimasukkan dalam kategori ini. Masya Allah, itu kita dosa besar, Pak. Karena yang tahu siapa yang su dan siapa yang tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengkategorisasikan su atau tidak itu hanya dari aspek like or dislike. Suka apa enggak suka. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum itu membuat kamu kemudian berbuat tidak adil. Gitu kan. Ini jelas. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu, maka berbuat adillah. Maka kita jangan sampai terlibat dan jangan sampai percaya, ya, ketika ada pengkategorisasian, ini ulama ini su, ini ulama tidak su. Itu jangan sampai.
Namanya manusia kalau mau dikuliti, baik yang dikatakan baik juga buruknya ada. Ya, tidak ada ulama kita yang maksum tuh nggak ada. Yang maksum itu kan nabi dan rasul. Kalau manusia semua punya dosa, punya kesalahan, tidak ada yang sempurna. Gitu. Ini yang seringkali Masya Allah saya kalau melihat ada di medsos ya, kemudian mereka membuat daftar ulama su, kok Masya Allah ini sudah melebihi daripada siapa malaikat yang memeriksa kebenaran dan kesalahan ya. Kok bisa tahu dari mana kalau ini su, ini enggak gitu loh kan? Pasti orang itu ada kebaikan, ada keburukannya. Yang dikata baik pun pasti ada keburukan, yang dikata buruk pasti ada kebaikan. Makanya Quran pun mengingatkan kita semua, ya jangan sampai ketika kita menganggap sesuatu itu baik kemudian kita lepas kontrol, padahal di dalamnya ada keburukan. Demikian juga ketika kita menganggap ada keburukan, jangan lepas kontrol juga, karena dalam keburukan itu bisa jadi di situ ada kebaikan. Gitu. Nah ini saya kira hati-hati sekali ya, apalagi kalau sudah menyangkut ulama ya, itu Masya Allah. Mau dia Habib Rizik ke, mau dia Ma'ruf Amin ke, kita tempatkan sebagai ulama, kita hormati. Persoalan hati kita mau condong kemana dalam urusan pergerakan itu urusan kita. Oh saya dalam pergerakan lebih condong kepada yang di luar pemerintahan, monggo. Tapi ingat dengan bahasa-bahasa yang baik, kata-kata yang baik. Saya mau pilih yang di dalam pemerintahan, monggo dengan bahasa yang baik juga, jangan ngata-ngatain di luar pemerintahan dengan bahasa-bahasa yang kasar, yang menghinakan dan lain sebagainya. Saya kira itu. Jadi kalau saya disuruh mengkategorikan ulama su dan tidak su, Masya Allah, saya tidak berani. Ya nggak berani. Memang terminologi itu ada, itu ya, ada. Cuma itu kan hanya pengingat buat kita saja. Kalaupun iya ya cukup dalam hati kita sajalah, nggak perlu dilontarkan. Oh saya kok meyakini ini ulama yang baik tuh, ini saya mau ikut yang ini, monggo. Tak perlu dipublikasikan. Karena kalau sudah dipublikasikan itu fitnah. Itu udah pasti fitnah itu. Walaupun mungkin ada kebenarannya, tapi kesalahannya juga banyak gitu. Ya, atau kita terlalu muja-muja ya, dengan terlalu muja-muja seolah-olah ini nggak ada kesalahan, juga tidak benar. Karena pasti juga ada kesalahan. Jadi yang moderat sajalah, yang wasatiyah, yang tengah-tengah sajalah gitu. Mana yang baik dari ulama manapun kita sanjung, kita puji, dan mana yang buruk tentu sebagai catatan untuk kita. Dan kalau bisa ya kita walaupun umat biasa memberikan nasihat-nasihat yang baik. Kenapa? Karena pada prinsipnya umat Islam ini kan harus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kan gitu. Kita harus saling menasehati. Walaupun ulama ya perlu dinasehati, perlu diberikan masukan. Tentu ada caranya biar kita tidak su'ul adab kan itu. Ada su'ul adab namanya. Akhlak yang buruk kepada siapapun ada caranya. Wong kita dakwah saja kepada masyarakat ada caranya kok. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu mengislamkan Jazirah Arab dalam waktu 23 tahun lebih sedikit. Itu kenapa? Karena baginda Nabi memanusiakan bangsa Arab pada waktu itu. Bangsa Arab yang waktu itu jahiliyah ya, dalam aspek akidahnya, akhlaknya, apa semua pokoknya jahiliyah. Tapi Kanjeng Nabi bisa berkomunikasi dengan mereka dengan baik sehingga begitu baginda Rasul wafat itu Jazirah Arab sudah Islam. Kenapa? Kata Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lang faddu min haulik. Kalau bukan karena rahmat Allah, dan karena rahmat Allah itulah, kata Allah ya, dan karena rahmat Allah itulah lintalahum, engkau Rasulullah bisa berbuat lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalizal qalbi, kalau engkau wahai Rasulullah pada saat itu dakwahnya dengan kekerasan, dengan memaki-maki bangsa Arab pada masa itu, lan faddu min haulik, tentulah justru bangsa Arab akan meninggalkanmu.
Tapi karena dakwahnya Rasulullah dengan kasih sayang, maka sekeras-keras hatinya orang Arab mau takluk tunduk dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kuncinya, Pak. Jadi kalau kita periksa Quran, Pak, dakwah itu penuh dengan kasih sayang kepada siapapun. Kepada pemerintah juga harus dengan kasih sayang, kepada masyarakat juga harus dengan kasih sayang. Dakwah itu kan apa intinya? Merangkul, bukan memukul. Kalau dakwah itu memukul, sudah pasti target kita nggak akan terpenuhi. Kita masih ingat dalam Quran juga nih, Pak, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun, SK-nya apa bunyinya? SK-nya bunyinya izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Hai Musa dan Harun, berdakwahlah kepada Fir'aun, innahu tagha, karena sungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, dan berkatalah kamu berdua atau berdakwahlah kamu berdua kepada Fir'aun itu qawlan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan Fir'aun bisa bertaubat, bisa ingat kembali kepada kebenaran dan bisa takut kepada Tuhan yang sesungguhnya. Ini SK-nya Nabi Musa dan Harun yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melawan Fir'aun. Kira-kira jahatnya Fir'aun itu kayak apa, Pak? Nggak usah digambarkan, semua kejahatan ada pada Fir'aun. Pemimpin yang otoriter, pemimpin yang kafir, macam-macam lah pokoknya, semua ada pada Fir'aun. Ternyata apa SK-nya qaulal layyina, perkataan yang lemah lembut, dan banyak lagi ayat yang lain yang berkenaan dengan itu. Maka marilah kita semua mencontoh itu semua ya, dalam rangka saling menasehati ya dengan perkataan yang baik. Terkait masuk surga apa enggak itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita masih ingat dulu ada perdebatan. Sesungguhnya ada dalam hadis juga ya, orang masuk surga itu karena rahmat dari Allah gitu kan, bukan karena perbuatannya. Ada dulu ramai perdebatan itu. Tapi memang hadisnya ada sahih ya. Artinya tapi tetap kita kembali kepada bahwa kebaikan itulah yang mengantarkan kita kepada surga, dan keburukan mengantarkan kita kepada neraka. Itu udah pasti. Terkait ulama yang mana ya, kita nggak bisa dan nggak bisa mengkategorisasikan. Pasti ya ulama yang baik yang masuk surga, ulama yang buruk yang masuk neraka gitu kan. Siapa dia? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu, kita nggak tahu. Itu. Mungkin itu jawabannya, Ustaz. Ya. Masih ada Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan lagi. Atau pertanyaan lagi? Mungkin panjang ya, itu nanya dari tadi. Khalas yakfi. Ibu, kalau yang lainnya Bu, silakan Bu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, tutup dengan doa aja Ustaz Ahmad. Baik, terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan majlis ta'lim kita di pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga insyaallah ya kita akan mendapatkan pahala daripada ta'lim ini. Dan terutama karena kita duduk-duduk ya, dari kita melaksanakan sholat jamaah subuh sampai datang syuruk, dan nanti kita bisa sholat 2 rakaat ya, fa insyaallah pahalanya sama dengan melaksanakan haji dan umroh. Kata Kanjeng Nabi, tamatin persis, sama persis pokoknya pahalanya gitu. Itu hadisnya kuat. Ya, jadi jangan kita sia-siakan juga waktu antara kita berjamaah subuh kemudian kajian, datang syuruk kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Insyaallah pahalanya sama dengan haji dan umroh.
Ya, dikala saat ini kita mau umroh pun ribet, haji pun belum tentu berangkat gitu ya. Ternyata kita bisa tiap hari haji umroh ya, dengan datang ke masjid waktu subuh, kemudian kita zikir, doa ataupun ta'lim sampai waktu syuruk, lalu kita salat 2 rakaat, insyaallah itu sama dengan haji umroh sempurna pahalanya tuh. Baik, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afan wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al matarahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal fitnata wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza Indonesia khasah wa sa'iri buldal muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan tausiah dari Bapak Ahmad. Insyaallah bermanfaat buat kita semua dan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah dan muamalah kita menjadi lebih baik pada sesama. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Jazakallahu khairan wa Ustaz Ahmad atas tausiahnya. Sama-sama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.